وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله عز وجل مذكرا بذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Bait Al-Fatih, para ibunda yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari yang mulia ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Amin. Semoga di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan Allah senantiasa memberikan kita taufik. Amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini, pagi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dua nikmat yang begitu utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Seperti yang kami katakan di ceramah yang lewat, nikmat itu banyak cabangnya. Nikmat diberikan penglihatan, nikmat diberikan rezeki, nikmat diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat yang diberikan dagangan yang laris, nikmat yang diberikan kaki yang dapat berjalan. Karena ada kaki yang tak dapat berjalan, ibunda. Ada pati inang di lain Allah tidak bisa berjalan. Jadi kita di lain Allah lebih inang kemuliaan bisa lebih langkah. Tapi puncak dari segala nikmat ada dua loh. Puncak segala nikmat itu di lain Allah kita hingga majornya nikmat iman dan Islam. Di dalam agama Islam, agama yang begitu mulia, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang mulia di sisi Allah kecuali Islam. Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, diajarkan kita tentang ibadah, diajarkan kita berperilaku baik, diajarkan kita agar tidak berbuat kemaksiatan. Tapi indah sampai sisa juga. Ahlu gunana kita beribadah, ahlu gunana kita berbuat
perilaku yang baik. Ahul gunana kita menghindari hal-hal yang dilarang Allah, sadalo. Dilihat Allah di kita balasan, dimasukkan Allah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nang di manyobot ni arion nikmat iman dan Islam mana paling godang harga indah bisa ditabusi rak harto. Apalagi beriman tu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki ini tainang ngin bagas rotu majlis ta'limun sama-sama mengharapkan ilmu, sama-sama marsiaja. Mula kita ngayon mendapat sesuatu yang berharga, mendapat ilmu, mendapat yaitu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Cita-cita seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Toto kita yang di barisan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi terakhir. Bope paling belakang-belakangan kita, tutup kita di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasuni dia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kebaikan di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Sya'ban bulan yang penuh dengan kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada musada doa yang diajarkan di Nabi kita. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Bulan nalewatina malam lalu. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Jadi keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban tidak jauh beda dengan di bulan Rajab. Anggo di bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Anggo sebab turunnya ayat di depan asbabun nuzul. Sebab turunnya hadis perkataan Rasulullah disebut dengan asbabul wuruj. Jadi di bulan Sya'ban ada musada ayat tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Madainang keutamaan di bulan Sya'ban yang pertama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul di ayat di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tafsir daripada ayat yang tadi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya malaikat, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi bersalawat ke Allah. Jadi Allah pertama bersalawat ke Nabi kita. Malaikat, kemudian drama fi'il amal, perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inang keutamaan ni salawatun begitu besar inang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan naget roon, Allah na puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an, Allah tidak baca Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersolawat. Allah pertama yang nama solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima keutamaan salawat. Malaikat binamar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di depan Allah don, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, dibalas Allah kebaikan 10 kali. Jadi salawat ini untuk kita, untuk pertolongan kita. Ketika indah adong nama nolong kita di yaumil akhir, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan keringanan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di bulan Sya'ban, bulan bersolawat. Asbabun nuzul daripada ayat solawat diturunkan Allah di bulan Sya'ban. Itulah saking mulianya bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu di pengajian tahun, majelis ta'lim tahun, jadilah kita orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ada pendapat ni para ulama, pendapat ni mufassir, orang-orang alim ulama yang ahli dalam menafsir, orang yang pelit, alak nakiki alak. Nah, ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indah raya bersolawat. Imam nakiki menurut para alim ulama. Jadi hendak doilang ketika itabigi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena salawat yang akan kita bacakan kembali kepada diri kita sendiri. Karena salawat yang sekali yang kita ucapkan dibalas Allah Subhanahu wa taala 10 kali dibalas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira ahaduna penting di dalam hidup kita kira-kira. Tentu bahat kan penting. Bahat penting dalam hidupan. Bahat penting. Penting sudah, tapi ahadu kira-kira terpenting di dalam hidup kita. Nah, terpenting di dalam hidup kita mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anggo dapat kita hidayah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, matelang hidup kita. Jadi, alak mendapat hidayah, alak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, biada ciri-cirina. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Alak mendapat hidayah, mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Allah do ciri-cirina di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ada 7 ayat dinamakan. 6 ayat di dalam surah Al-Fatihah menjelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggo kita baca tafsir daripada surah Al-Fatihah, 6 ayat menjelaskan tentang pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik segala kerajaan. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madaina. Esensi, tujuannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta. Jadi 6 ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah
menjelaskan tentang pujian, sedangkan sada ayat tentang esensi kita yang sebagai hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta. Jadi semundia dolinang alak-alak na diberikan Allah hidayah dan karunia. Nah, pertama dijawab Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 9. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah kepada dia, terasa ringan dalam melakukan ibadah. Sumbayang mo ina. Terasa mo indah mo dah. Nanggi mo terasa ringan. Sumbayang 5 kali sehari semalam mo terasa mo semua ini. Membaca Al-Quran terasa ringan. Berperilaku yang baik, mengucapkan kalimat yang benar, terasa ringan. Bukan ringan, terasa ringan. Jadi, ambo indah sembahyang ia sada tinggal menjanggal dia tiatina. Apalagi yang lagi bulan Ramadan kan, tarawih. Indah batubik dia. Terasa ringan suri inang naik tarawih. Ima alam pertama nama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yusra, terasa ringan, diberikan Allah kemudahan. Ringan suri rasanya, terasa ringan. Bope sumbayang na misalnya 5 kali sehari semalam jongjong, ringan suri rasanya. Nah, kedua, orang-orang yang diberikan Allah hidayah terasa nikmat dalam ibadah. Dijawab Allah di Quran surah Al-Anfal. Jadi ada kenikmatan di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Indah cita ni nama sumbayang ini. Sumbayangnya zuhur di Sabah misalnya, habis menyanyi sumbayangnya zuhur di Sabah misalnya, namun sumbayangnya di Sopoi, nikmat suni dirasanya sumbayang ini. Indah ada sotik kejanggalan, indah ada sotik matubek-bek, indah ada sotik kegelisahan di hatinya. Ima alam kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah. Terasa nikmat dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat suni dirasanya. Sumbayang nikmat suni. Puasa di bulan Ramadan nikmat. Membaca Al-Quran tadarus nikmat. Indah ada sesuatu yang menjanggal. Indah ada sesuatu yang salat di hatinya. On mainang kedua alam yang diberikan Allah hidayah. Apalagi hidayah di bulan Sya'ban untuk kita mendapatkan bulan Ramadan musim. Nah, katolu orang-orang yang diberikan Allah hidayah di bulan Sya'ban maupun di bulan-bulan yang lain, diberikan Allah tusiainang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah di dalam konsep untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah mana paling susah? Istiqomah mana paling susah? Istiqomah mana paling sulit? Ulama majul kita membahas tentang agama kita dalam dunia majul istiqomah di dalam dunia. Pak, olahraga Bapak minimal 20 menit dalam sehari. Di dokter misalnya. Anggo indah olahraga naron naik ke samuran. Olahraga Bapak Isa tadi kecukup indah be. Ini istiqomah di dalam konsep dunia dan benangi. Dokter Pak ulang bahan mandagi. Naron naik kolesterol. Sadari memang nama mandagi kecukup naik ya, ini kolesterol ini. Dalam konsep dunia dan benangi, makanan di depan Allah nasusahan beristiqomah. Apalagi di dalam konsep ibadah. Sadari puasa memang sanggup kita membaca Quran. Sain. Acokot naik. Indah binang kan? Ima bin nasusah inang istiqomah. Jadi di foto Allah do inang nasusah istiqomah. Sadari kadang mampu udah hidup puasa. Acokot naik indah be. Tak mampu udah hidup puasa. Memang istiqomah yang paling susah. Jadi alat-alat yang istiqomah di jalan Allah ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu,
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa 'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kemudian istiqomah. Jadi inang ada orang meninggal dalam keadaan kafir. Yakin dia Allah Tuhan, tapi tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam murtadiyah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iman yang susah ini istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika kita inang beribadah, salat, akan istiqomah di tenang. Akan terus teguh keimanan kita. Akan terus kita bentengi keimanan kita. Karena iman inang turun, naik. Ketika turun, kuatkan inang dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istiqomah untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inang cuma ada dorong cari itu ada sada biara diginjam, dipanai dia. Sotik naik ke dapur tu ginjam, turun dia. Imahalah istiqomah orang. Jadi dalam ibadah yang acit misalnya bahasa berbuat kebaikan, pupu dihina akibat, pupu dibenci akibat, istiqomah yang semua ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz pisoni dinami, nasle pendapat Ustaz Sarul kurang Ustaz Sarul. Jadi biasa nih di dalam era, tetapi istiqomah untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama terasa ringan dalam menunaikan ibadah, terasa nikmat di dalam menunaikan ibadah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sadanai. Orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mengamalkan yang tiga ini, yang keempat adalah dia pasti dijamin meninggal dalam husnul khatimah. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. On mainang doa ta menjelang azal ta roh, menjelang waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang menjemput kita, romalul maut, diwafatkan Allah kita yang dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan Allah kita yang dan dengan kematian yang su'ul khatimah. Orang-orang yang husnul khatimah apabila sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah, apabila telah datang azalnya, diwafatkan Allah si fulan dalam keadaan husnul khatimah, on madainang cita-cita kesuksesan pertama yang diberikan Allah kepada kita setelah wafat. Anggur wafat kita nang perlu orang jadi pegawai. Anggur wafat kita tidak perlu orang kita tabe. Jadi sadar rumah keinginan kita setelah wafat husnul khatimah. Meninggal dalam husnul khatimah, diberikan Allah kepada kita malaikat yang turun, malaikat rahmat yang memberikan kabar gembira, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, dan ada balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kematian yang su'ul khatimah, kematian yang sia-sia. Kematian yang begitu mengerikan, kematian yang begitu ditakutkan oleh umat manusia, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban, amal ibadah yang pertama yang begitu utama di bulan Sya'ban adalah bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang kedua, ibadah yang paling utama di bulan Sya'ban, berpuasa sunnah. Jadi ada anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Haritha Al-Negro, nolong. Jadi ketika Zaid bin Haritha
Jumada do didongani Nabi Muhammad tu Taif. Ketika dilempar oleh penduduk Taif sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan ke Nabi Muhammad tu Taif berharap penduduk Taif menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih parah di Taifon. Anggo di Makkah dilempar dengan kata-kata dari Nabi Muhammad, dilempar dengan cacian, dilempar dengan hinaan, dilempar dengan perbuatan kata-kata dengan sampai tu Taif indahum kata-kata yang batu biramban. Batu biramban. Jadi anak angkat Nabi Muhammad Imam Marbuah Zaid bin Harithah. Imam nama lindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai gigi Nabi Muhammad patah di sini. Jadi ada anak Zaid bin Harithah. Jadi itu kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat puasa sunnah ibadah yang kau lakukan di bulan Sya'ban yang lebih engkau fokuskan puasa sunnah di bulan Sya'ban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan puasa sunnah. Jadi mainan bisa kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa di pertengahan Sya'ban, bisa puasa ya. Gua rasa saja yang kita mendapatkan bulan Ramadan. Soal olahraga dengan ini ada pemanasan jol. Solang tarsong untuk bulan Ramadan. Di dalam olahraga ada pemanasan. Jadi kita bilang sebelum mendapatkan bulan Ramadan di bulan Sya'ban kita dilatih untuk berpuasa sunnah, dan puasa sunnah ini besar pahalanya. Nah, udangan dengan pahala ini nama puasa sunnah. Apalagi tuntunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tuntunan, ada ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 keutamaan di bulan Sya'ban. Bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan di bulan Sya'ban yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, man kharafu min kitabillahi falahu 'asyru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah berikan balasan 10 kali. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran dibalas Allah 10 kali. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walam akun alif lam mim harfun. Alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, tetapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi anggo misalnya kita baca di sabaan nun Aduh kema banyak ini. Pada 10 kali. Keutamaan ini alat nama membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Sya'ban diberikan Allah balasan 10 kali. Dan mendapatkan bulan Ramadan semakin ditingkatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang didokter para alim ulama di bulan Rajab adalah bulan untuk menanam amal ibadah, tanam amal ibadah. Di bulan Rajab madu lewat. Di bulan Sya'ban tanam amal ibadah yang kau tanam. Di bulan Sya'ban sirami, seulang malas. Sirami amal ibadah ini seulang made. Sirami amal ibadah ini seulang busuk. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, bulan untuk memanen amal ibadah yang kita lakukan ini. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa melipat gandakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ashr. Wal 'ashr, demi waktu, demi penciptaan langit dan bumi, demi umur yang diberikan Allah kepada kita, demi kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Nabahatan doinang tafsirnya wal 'ashr surah Al-Asr. Tafsir Ibnu Katsir mendokter wal 'ashr demi waktu,
kemudian demi umur yang diberikan Allah kepada kita, demi kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, demi waktu luang yang diberikan Allah kepada kita. Adong do sakit sebelum sehat, adong do sempit sebelum lapang, adong lapang sebelum sempit, adong do mati, ada hidup sebelum mati. Jadi inang wal aishr, demi waktu, demi nyawa yang diberikan Allah kepada kita, hendaklah kita berpikir, hendaklah kita memperhatikan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi manusia yang berada di dalam kerugian, manusia yang tidak beribadah kepada Allah, manusia yang tidak tunduk kepada Allah, manusia yang tidak mempergunakan waktu sehatnya sebelum datang waktu sakitnya, manusia yang tidak mempergunakan waktu lapangnya sebelum datang waktu sempitnya, di dalam kerugian. Manusia yang tidak mempergunakan hidupnya sebelum datang matinya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang mempercayai Allah, anggonan ge marugion. Orang-orang yang meyakini Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mempercayai, bukan hanya beriman, wa 'amilus shalihat, menunaikan amal saleh. Jadi inang percaya saja pada Allah tidak bisa, taat pada Allah tidak bisa, taat pada Rasulullah tidak bisa juga. Wa 'amilus shalihat, menunaikan amal saleh. Menunaikan amal saleh, amal yang saleh yaitu salat, berpuasa, zakat, berperilaku baik, wa tawasau bil haqq, dan sehat menasihati untuk kebenaran. Jadi inang kebenaran itu songon dia misalna acidna, songon dia misalna susahna mengucapkanna, tetap harus diungkapkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan sehat menasihati untuk kesabaran. Jadi inang kebenaran harus kita syiarkan, kebenaran harus kita syiarkan kepada jamaah, kepada umat. Dan apabila ditimpa cobaan, maka kita menasihati kesabaran. Adong nakao minang nakin orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada nakao mudah-mudahan dan kini kan lima. Oh pada nah pertama berarti kalima lumayan ade. Nah kalima orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji dengan kesusahan, dia menjadi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inang ada seorang filosof, ahli filosof berkata, hidup is never flat. Hidup inang tidak datang. Hidup kadang naik, kadang turun. Ketika naik, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diginjam, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun, dia menjadi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minang tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidupnya penuh dengan keberkahan. Jadi tanda-tanda dialami berkah hidup Nabi Ali. Dijawab hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Tirmizi, tanda-tanda seorang hamba itu mendapatkan keberkahan dari Allah tiap hari mursolehaya. Tiap hari mursoleh. Jika lalu tuarina rab sadario mursolehania sadario. Ima alam nama mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ke depan yang akan datang, hari-hari itu dia tambah soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini datang matubek-bek misalnya kan. Ini datang babul karangnya. Jadi orang-orang yang mendapat keberkahan dari Allah, tiap hari dia makin soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari mur burju.
imana onom tanda-tanda Allah malaikat hidayah tu seorang hamba. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di bulan Sya'ban itu akan terus senantiasa kita amalkannya sebelum datang bulan Ramadan. Marilah kita menjadi hamba, marilah kita menjadi orang-orang yang mencintai, yang hobi kepada salawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita menjadikan inang dia kita hobiku salawat Nabi Muhammad SAW. Karena nabat dan hobinya senari yang menyimpang. Hobinya senari yang TikTok, joget-joget di kamera. Hidupkan isi Tuhanmu Allah, Tuhan bukan isi Nabi Muhammad ini. Tema TikTok ini di kamera. Ini nang alak-alak nama rugi seulapun di akhiratan. Padia minta semuni nang senantiasa soalnya pernah kini terasa mudah dalam menunaikan ibadah. Iman tanda-tanda pertama, nah dilihat Allah Subhanahu wa taala hidayah. Indah cinta dia sembahyang, tapi tarawih betong ulang lagi jam tua yang imam naik. Bo penopori yang sana ada mengkori dan binangkan imam takbir lalu biasa ini takbir saja. Mentang-mentang pori ya imam biasa ini takbir. Allahu Akbar. Pindah maksudnya untuk masuk nasa danayan ya. Pindah muda kan. Pindah mana muda itu masuk nasa danayan. Rupanya ustaz dari pindah muda itu sisa dari. Jadi yang mudah-mudahan kita dilihat Allah umur dan berkah mendapatkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dilihat Allah kita kemuliaan di bulan Sya'ban sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Disampaikan Allah kita di bulan Ramadan. Bisa kita berburu berkeluarga di bulan Ramadan. Bisa kita beramal ibadah di bulan Ramadan. Bisa kita senantiasa menunaikan segala amal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian nanti ada ayat, ada surah baca mungkin wal ashr demi waktu. Sadar yang harus kita tanamkan di diri kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi waktunya kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Indai taboto yang sama andikan waktuna, sama andikan jomna, detikna indai tabotina. Jadi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab Allah jawata. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan disampaikan Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan di bulan Sya'ban menghantarkan kita dengan bulan Ramadan. Melatih diri kita agar semakin kuat kita berpuasa di bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba-hamba yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim bukan hanya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan keempat di bulan Sya'ban, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ini salawat, nah kedua puasa sunnah, nah ketiga membaca Al-Quran, nah keempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang zikiran ada sada yang penyakit indah dong banyak. Penyakit mulut kalang warna. Anggo kita misalnya nang tua poti, dia jual bayar penyakit mulut kalang nah dong ibadah. Dia ini adalah promak detail. Jadi Allah Subhanahu wa taala malaikat ubat orang-orang yang penyakit hati. Orang-orang yang hatinya sakit qalbun marid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asli di depan Rasulullah qalbun marid memang ada penyakitnya. Di zaman ini di bilang do inaon. Maka inang nasusahan do hati-hati na yason, nasusahan do pala pangati-hati. Nasusahan do inang pala pangati-hati. Jadi ada resep nangin Allah Subhanahu wa taala langsung. Indangin dokter, indangin bidan,
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Jadi inang menyebut kadang mulut kalang niba, adong misalnya sesuatu nama mengganjal dia jadi niba. Berzikir tu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berzikir mungkin inang di depan Allah langsung tatma'innul qulub, dapat menenangkan hati, dapat membuat hati menjadi tenang. Anggo Allah langsung mendokonna, mustahil Allah Subhanahu wa taala berbohong dengan mengingat Allah dengan zikir. Zikiran batin, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir. Dengan mengucapkan subhanallah, diingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apalagi yang di bulan Ramadan aku nabat di dalam berzikir, aku nabat di dalam sholat. Ada yang di bulan Ramadan nabatan godaan, nabatan doon naron na memberi batal puasa dia. Ada muslim yang malinang kan, sobaria jam 5 dipancingkan emosi. So puasa doa, konsumsi doa prinsipnya. Naron minta main habis merbuko ni, ulang soni tonginang kan. Jadi tetap dijaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alakna berkendaraan di jalan raya pas bulan Ramadan. Apa senantiasa dinaman berzikir, namun do emosion. Jadi ulang do dipet tenara habis marbuko baru berbadai. Habis marbuko minta berbadai ini ya. Nah tulisannya indah sah batal pahala puasa ta. Nah bahatan nu ilang mamben batal puasa. Bahatan dinaman memben batal pahala puasa. Adong batal puasa, adong batal pahala puasa. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selama hamba itu ikhlas dalam menunaikan puasa, pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk berbekal agar bisa masuk di bulan Ramadan, indah tersonggot ke bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban ini, marilah kita senantiasa menundukkan pandangan bagi laki-laki, dan apabila seorang wanita di bulan Sya'ban, hendaknya lah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pabahat zikirnya, pabahat sobar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban itu ada menginang satu malam. Kalau di bulan Ramadan ada satu malam yang begitu mulia, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jadi inang di bulan Ramadan ada satu malam yaitu yang dinamakan Allah sebagai malam Lailatul Qadar. Langsung ada surahna di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang harap gogo keinginan kita, mudah-mudahan dipertemukan Allah kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan di bulan Sya'ban ada satu malam, memang hadison sebagian ulama setuju, sebagian tidak. Jadi biasa di dalam amanatonan kan berbeda pendapat. Ada satu malam yang begitu mulia di malam Sya'ban, yang dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi ingat apabila kita membaca Al-Quran di malam ini, solat sunnah, qiyamul lail, setelah solat Isya bisa kita solat sunnah yang lain dan ditutup dengan witir, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan tu alaqna
membaca Al-Quran, memberikan keberkahan untuk alam puasa di hari ini, yang sholat sunnah di malam itu sampai menyebutnya dijaga malaikat ina. Jadi apabila di malam itu ina roh azalta, alhamdulillah, insyaallah dimasukkan Allah kita dalam keadaan husnul khatimah di malam nisfu Sya'ban. Tetapi nantong ada juga para alim ulama setuju dengan hadis ini, makna berbeda. Sebagian alim ulama setuju, biasa dalam agama ini. Semua ini memang mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan malam nisfu Sya'ban, kita dipertemukan Allah di bulan Ramadan, kita dimasukkan Allah insyaallah di malam Lailatul Qadar, mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Jadi ina keutamaan di umat Muhammadun on masa yang di bulan Ramadan. Jadi ada musada hamba 45 tahun ini nang ndak ada sembahyang. Jadi taubat dia Allah Subhanahu wa taala. Mar'amal dia di bulan Ramadan. Mar'amal dia fokus memang taubatan nasuha, betul-betul taubat. Indah taubat nasihat misalnya kan? Betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal di bulan Ramadan. Insyaallah dimasukkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. On madaina permintaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah. Jadi apabila ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertaubat sebelum wafat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampuni hambanya. Innallaha huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Jadi indah ada batasan, indah ada dosa nasu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalian selama kalian mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasu sayyina putus asa ya, bunuh diri ya, amoi wala minta malampui. Ada bebe. Jadi anggo selama dilihat Allah berbeda inang nafas, dilihat Allah berbeda umur, indah dong dosa naso diampuni ni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa kalian. Apalagi kalian orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman ini pun dituntun doa supaya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi itu alat beriman doa. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman. Jadi terkadang kita meleset di dalam kesalahan-kesalahan. Terkadang bahan kesalahan dan terlintas bahan kesalahan terkadang indah saja. Maka di depan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini kita akan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua adalah kita meningkatkan ibadah puasa sunnah, baik puasa Senin, Kamis, baik puasa pertengahan Sya'ban, baik puasa Daud. Kita tingkatkan puasa di bulan Sya'ban untuk melatih kita untuk memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. 1 huruf yang kita baca 10 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita bersedekah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, maka segala kegelisahan di dalam hati kita akan hilang. Dengan berzikir, segala kesedihan, sedih ini berasa berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang keutamaan di bulan Sya'ban.
Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan, mudah-mudahan kita mampu untuk mengimplementasikan, mudah-mudahan kita diberikan Allah umur yang berkah mendapatkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda-tanda ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Yang pertama, terasa mudah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah yang deh, terasa mudah. Naron mudah beda deh. Nama udah sembahyang ya. Nama kudu dia sembahyang ya. Jadi terasa mudah dia. Terasa mudah. Jadi sembahyang pe kinai tu masjid momo. Tarawih pe misalnya momo. Indah ada sesuatu naburan diri saya. Yang kedua, terasa nikmat soni irasa dan sembahyang. Nikmat, ada kenikmatan. Jongjong bersedekah, takbiratul ihram, ada kenikmatan. Ruku, ada kenikmatan. Sujud, ada kenikmatan. Yang ketiga, kita mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika dia diberikan Allah rezeki, dia bersyukur. Ketika dia diberikan Allah ujian, dia menjadi orang yang bersabar. Yang kelima adalah ketika kita mengamalkan semua yang lima ini, kita pasti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Mudah-mudahan yang pengajian tadi menyebutnya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Semakin kita mengerti keutamaan di bulan Sya'ban, semakin kita berbekal mempersiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan, bulan untuk menuai amal ibadah kita, bulan memanen amal ibadah kita. Semakin kita tingkatkan keutamaan di bulan Sya'ban, kita masuk di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian tahun menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita sampai dosa-dosa kita bulan Ramadan. Senantiasa dengan Allah kita rasuki mampu kita maka kesehatan untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kelak kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, kita dijauhkan Allah dari su'ul khatimah. Anggodong inang ceramon naman janggal ataupun natarsinggung menginum maaf bajorinang tu Allah Subhanahu wa taala ampun. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada